Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So guys, this is my second video. Dan di video ini sekali lagi aku buat untuk melengkapi tugas aku. Nah, jadi di video ini aku sama temen aku bakalan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, tugas ini dari tugas bahasa Indonesia. Oke, jadi tugas ini tuh kita disuruh untuk menganalisa isi dari sebuah artikel. Analisa dari segi tata bahasanya dan juga dari segi isinya. So guys, langsung saja ke video presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan saya sendiri dari kelompok 1 Lingga Nur Syahbani Ali dengan NIM 2020-34025 dan juga teman saya dengan saya sendiri Erni Mualo dengan NIM 2020-34024. Jadi seperti yang ada di layar, ini adalah satu contoh artikel yang kami temukan untuk kami analisa. Nah, jika dilihat di layar ada beberapa kata dan juga kalimat yang kami beri warna merah dan juga kami garis bawahi. Kata-kata dan kalimat itulah yang menurut kami salah dalam segi tata bahasa. Oke, jadi selanjutnya saya akan memaparkan alasan-alasan kenapa kami memberi tanda merah pada kata dan kalimat tersebut. Nah, jadi ini penjelasannya kenapa sampai kata-kata tersebut kami garis bawahi dan juga kami beri warna merah. Pertama, pada kata ini. Kata ini harus dihilangkan karena sudah ada kata sekarang, di mana kata sekarang itu sudah menjelaskan situasi saat ini. Kejadian kita berada di kejadian saat ini. Kemudian kata hal-hal. Kesalahan yang kami ambil dari kata hal-hal dan orang-orang itu sebenarnya sama, karena dari kata hal-hal dan orang-orang itu di dalam artikel tidak menggunakan garis datar di antara dua kata tersebut, hal-hal dan juga orang-orang. Nah, pada kata hal-hal pun kami memberikan satu alasan kenapa harus dihilangkan satu hal, yaitu karena pada kalimat banyak sekali hal-hal, pada kata banyak sekali itu menandakan bahwa itu sudah banyak. Jadi tidak perlu menambahkan hal-hal, hanya menggunakan satu kata hal saja, jadi diganti menjadi banyak sekali hal. Oke, kemudian pada kata dunia, huruf D pada kata dunia sebaiknya digantikan dengan huruf D kecil, bukan D kapital, karena sudah masuk pada tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Dan juga setelah kata dunia sebaiknya digantikan dengan tanda koma, bukan tanda titik. Oke, selanjutnya pada kata tak. Jadi yang lebih baik menurut kelompok kami, kata tak itu dilengkapi menjadi kata tidak. Oke, penjelasan lanjutannya yaitu pada kalimat orang-orang dalam bersedia sosial. Jadi di sini ada kata yang rancu, mungkin ada kesalahan dalam pengetikan.
Jadi kata bersedia itu sepertinya harus diganti menjadi bermedia sosial. Lanjut lagi, masih sama pada kalimat itu, kalimat orang-orang dalam bersedia sosial itu sebaiknya dihilangkan, sehingga kami membuatnya menjadi banyak sekali orang yang sangat tidak tahu adab dalam bermain media sosial. Seperti itu, tidak seperti kalimat sebelumnya. Oke, lanjut pada kalimat beragama, dan kita sebagai orang beragama tidak berhak menghina agama mereka. Nah, pada artikel sebaiknya dihilangkan kalimat tersebut karena selanjutnya akan dijelaskan pada poin-poin yang dipaparkan dalam artikel. Oke. Selanjutnya pada kata satu. Nah, menurut kelompok kami, kata satu ini sebaiknya digantikan dengan angka, sehingga dapat seimbang dengan poin kedua dan poin-poin seterusnya. Dan juga setelah kata satu, sebaiknya ditambahkan tanda koma, dan pada poin-poin berikutnya juga digantikan tanda yang awalnya titik digantikan juga menjadi koma. Selanjutnya pada kata beragama. Nah, kata beragama di sini mungkin ada kesalahan pengetikan. Jadi kata beragama ini a pada kata agama itu diberi huruf A kapital dan sebaiknya diganti menjadi huruf A kecil. Oke, yang terakhir pada kata sebaliknya. Nah, kata sebaliknya ini setelah kata sebaliknya ditambahkan tanda titik pada akhir paragraf, karena itu merupakan akhir paragraf dan akhir kalimat juga. Oke, jadi itu analisis dari segi tata bahasa. Selanjutnya untuk analisis isi akan dilanjutkan oleh saudari Emi Mualo. Kepada saudari Emi, dipersilakan. Terima kasih kepada Lingga atas kesempatannya. Jadi di sini artikel dengan berjudul Etika Bersosial Media Berdasarkan Pancasila dengan penulis Aisyah Ada, mahasiswa FPIK PGSD Uniga, dengan tanggal penerbit 25 Maret 2021 dari media Kompasiana. Isi artikel yang dibicarakan mendukung topik utamanya, meskipun banyak kesalahan menurut tata bahasa Indonesia. Namun untuk sebuah artikel yang sederhana seperti ini, cukup memberikan nasihat maupun pengetahuan dalam bermain sosial media yang baik berdasarkan nilai pada sila-sila Pancasila. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan bagaimana sebagian orang Indonesia menggunakan sosial media, di mana banyak yang tidak tahu adab atau etika dalam bermain sosial media. Dari yang menghina orang sampai menghina agama bisa kita temukan dalam sosial media. Sehingga di dalam artikel dipaparkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beragama jika bermain media sosial berdasarkan Pancasila, yaitu yang pertama, dalam poin pertama dijelaskan berdasarkan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa semua orang berhak memiliki agama dan sebagai orang yang beragama tidak berhak untuk menghina atau mengkritik agama orang lain. Dan yang kedua, dalam poin dikaitkan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa ketika bermain sosial media kita harus saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada dengan adab dan etika yang sesuai, serta berlaku adil terhadap sesama. Dalam poin ketiga, menurut sila ketiga yaitu Kesatuan Indonesia, kita sepatutnya tidak boleh meninggalkan budaya dari daerah lain, dan kita harus mengunggulkan budaya daerah sendiri, serta harus bisa saling membanggakan satu sama lain. Dalam poin keempat, menurut sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
bahwa diberikan contoh dalam kegiatan pemilu kita tidak menyebarkan siapa pilihan kita saat mencoblos ke ranah sosial media demi menciptakan suasana liberal. Dalam poin kelima dikatakan bahwa katakan salah jika salah, katakan benar jika benar. Jangan katakan benar jikalau orang itu salah. Tidak peduli seberapa cantik atau tampaknya orang tersebut, begitupun sebaliknya. Demikian penjelasan mengenai isi yang telah saya jelaskan tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu video presentasi dari kami. Semoga kalian suka. Dan sepertinya video-video selanjutnya masih sama, bakalan berkaitan dengan tugas. Semoga kalian suka ya guys. Dan don't forget to like, comment, and subscribe. Salam dari Lingga, gadis Maluku, Ambon, Manise. Bye.